Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat Islam dan iman yang mungkin tidak semua hambanya diberikan. Alhamdulillah atas nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, menambah wacana kita tentang Islam, dan juga memudahkan kita lebih memahami apa yang Sang Pencipta Allah inginkan, perintahkan, dan juga larang, sehingga kita bisa lebih terpandu dalam kehidupan kita. Alhamdulillah atas nikmat keluarga, pekerjaan, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berputar. Dan kalimat Alhamdulillah, sebagaimana kita tahu kalimat yang bisa dan dipastikan akan mempertahankan nikmat yang sedang Allah berikan ataupun menambahnya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidahnya dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Manusia yang terbaik, pemimpin anak Adam, pemimpin para nabi dan rasul. Dan diperintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa baiknya manusia ini, karena beliau telah menyampaikan semua amanah yang telah Allah bebankan di pundak beliau untuk menyampaikan syariat yang Allah inginkan, maka kita dianjurkan selain mengikuti ajarannya juga mengucapkan salam hormat kepadanya. Oleh karena itu setelah memuji Allah Alhamdulillah, jadilah orang juga yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke tema kita. Seperti biasa, di hari Rabu malam kita akan membahas salah satu dosa besar. Tujuannya kita mempelajari dosa-dosa ini agar kita mengetahui ini adalah pelanggaran dan akhirnya kita hindari. Karena hidup kita ini dan Allah ciptakan kita bukan untuk melanggar, bukan untuk berdosa, bukan untuk bermaksiat, tapi untuk patuh dan taat. Kita sudah tahu dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Jadi nggak ada dalam konsep seorang muslim bermaksiat, tidak ada. Kalau dia terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia harus segera kembali kepada Allah dengan memohon ampun dan bertobat kepadanya. Jadi tujuan kita mempelajari dosa-dosa ini agar kita mengetahui dan kita tidak melanggarnya. Dan pada malam ini insya Allah kita akan bahas salah satu dosa besar yang banyak mungkin belum diketahui oleh kaum muslimin, bab tentang penghinaan terhadap mayit atau pencelaan terhadap mayit. Islam, saudaraku sekalian, adalah agama yang sempurna, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang baik dan sempurna. Sering kami ucapkan dan sampaikan, kalau kita menjalankan Islam ini dengan benar, pasti kita menjadi orang yang baik. Karena Islam menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, memaafkan, tidak ada sifat dendam, dan semua yang buruk-buruk, bohong, menipu, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah, membunuh, apa saja dilarang. Artinya apa? Kalau kita mengikuti ajaran agama Islam ini, kita jadi orang baik. Karena pasti kita akan jujur, kita akan amanah, kita akan tanggung jawab, kita akan baik sama semua orang. Bahkan bukan cuma manusia, sama hewan-hewan, sama tumbuhan, semuanya kita akan baik. Karena kita tahu dalam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga semua yang buruk-buruk yang mengganggu manusia di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita, itu dilarang. Subhanallah, Islam ini saking sempurnanya, karena ini agama dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang. Salah satu yang dilarang karena kita bahas dosa besar adalah mencelah. Bukan hanya orang hidup, yang sudah mati pun nggak boleh dicelah. Kalau seandainya ada orang hidup, nggak boleh kita mencaci maki dia, mencelah dia, menghina dia, menyebut-nyebut aibnya. Maka begitu juga orang mati. Ini poin penting. Bukan berarti karena dia sudah mati lalu kita luasa mengucapkan sembarangan ya, celaan kepada dia. Tentu nanti akan ada bahasan lebih terinci dalam masalah ini insya Allah. Ada beberapa hal yang masih dibolehkan, tetapi umumnya adalah larangan. Kita tahu saking sempurnanya Islam sampai ada larangan mencelah sesama manusia. Kita sudah bahas 2 pertemuan yang lalu kalau tidak salah, tidak boleh melaknat, ya, mencelah, mencaci maki, mendoakan keburukan. Apakah diri kita, apakah orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, lingkungan. Bahkan kalimat-kalimat buruk dan celaan itu akan, kalau diucapkan, akan ditolak pada saat naik ke langit.
Lalu dia turun ke bumi juga ditolak. Dia ke kanan dan ke kiri tidak mendapatkan kecuali orang yang mengucapkannya. Atau orang yang telah diucapkan padanya celaan tersebut. Kalau dia pantas mendapatkan maka akan menimpa dia. Kalau tidak akan kembali kepada pengucapnya. Jadi luar biasa Islam bagaimana menjaga semua ini. Kita tidak boleh mencaci maki hewan, kita tidak boleh mencaci maki demam, kita tidak boleh mencaci maki angin. Banyak sekali. Dan sudah rata-rata dibahas dalam dosa-dosa besar ini. Namun kali ini luar biasa bahasanya tentang masalah celaan terhadap mayit. Dan insya Allah kita akan coba rincikan lebih dalam tentang bahasan ini. Dan kita akan pisahkan antara mayit muslim sama mayit kafir. Agar lebih jelas nantinya. Kita bicara dulu lingkup seorang muslim. Saudaraku seiman, kapan seseorang itu syahadat, mau dia dari suku mana, maka spontan menjadi saudara kita. Dan dia memiliki kedudukan yang sama dengan kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala perbedaannya hanya ketakwaan. Harta, jabatan, paras wajah, postur tubuh, warna kulit, nggak ada ini. Nggak ada timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setampan dan secantik apapun dia, kalau ibadahnya kurang, tidak bertakwa kepada Allah SWT, dia rendah di mata Allah. Seburuk apapun fisiknya, jelek mungkin di pandangan manusia, mungkin tidak punya ijazah formal, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling mulia. Allah telah menyebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Nabi SAW, La farqa baina arabi wa ajami illa bittaqwa. Tidak akan pernah ada yang bisa membedakan ini Arab atau ini Ajam selain orang Arab kecuali ketakwaan. Tidak ada perbedaan sama sekali kecuali memang dia sangat baik ibadahnya. Nah itu tolak ukurnya, perbedaan dasar di situ. Maka Islam tidak pernah menyuruh pengikutnya kamu hanya boleh berteman sama orang tampan saja, sama orang cantik saja, sama orang kaya saja. Itu tidak ada patokannya. Kita tahu kalau sholat di saf seperti tadi kita sholat, siapapun di sebelah kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau orang miskin, sama saja. Dan yang masuk pertama di saf awal ya dia yang masuk di saf itu. Tidak ada yang bisa memindahkannya walaupun raja. Ya. Dia bisa di situ, dia punya hak. Kecuali tempat itu sudah di-booking oleh seorang muslim yang lain, maka itu baru boleh dia disuruh pindah. Tapi kalau tidak, tidak bisa. Haknya sama. Maka ini poin harus kita garis bawahi. Teman-teman sudah tahu ya, kalau Ka'bah itu adalah rumah yang sangat mulia. Ya. Rumah Allah. Semua umat Islam memuliakan Ka'bah. Dan memang kita diperintahkan dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi SAW untuk memuliakan Ka'bah sampai dijadikan sebagai kiblat. Kita tawaf di situ, ya. Berdoa dan sholat menghadap kiblat. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Ka'bah dan pembangunannya pun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, walaupun awalnya dibangun oleh Adam dan anaknya Syith alaihi wassalatu wassalam, lalu kemudian runtuh bangunan utamanya, tinggal pondasi, dibangun lagi kembali di zaman Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian dianjurkan kita untuk memuliakannya, gitu kan? Maka Ka'bah ini punya kedudukan. Tapi perhatikan sabda Nabi SAW ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Beliau bersabda, Ma a'zamuki wa a'zama hurmatuki. Nabi SAW sambil lihat Ka'bah lalu berkata, betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Karena mulia sekali Ka'bah. Itu sabda Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan apa? Wal mu'minu a'zamu darajatan indallahi minki. Tapi ketahuilah, sosok seorang mukmin muslim jauh lebih mulia dibandingkan kamu, hai Ka'bah. Ini sabda Nabi SAW. Berarti menandakan luar biasa ini kedudukan seorang muslim. Ingat, kesalahan, kekurangan yang ada pada diri saudara kita muslim bukan bahan celaan, tapi justru bahan untuk menambah amal saleh buat kita. Seorang muslim tidak sholat, untuk apa dicela? Ajak dia untuk sholat. Ajang pahala buat kita. Ingatkan dia, rangkul tangannya. Dia buat maksiat, berzina, mencuri, berhentikan dari kemaksiatannya. Sadarkan dia. Hidayah bukan di tangan kita, saudaraku seiman. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW pada saat sedih meninggalnya pamannya Abu Talib dalam keadaan kafir, Allah ingatkan, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan pernah, hai Muhammad, bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau inginkan, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia inginkan. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak pernah tahu potongan ayat yang mana, potongan hadis yang mana, potongan tutur kata kita yang mana yang bisa menyentuh hati orang itu. Tugas kita hanya menyampaikan. Ingatkan saja. Jangan selalu ikuti bisikan syaitan. Dia dengar nggak ya? Mungkin orang ini keras, mungkin orang ini gini, mungkin orang itu begitu. Nggak ada. Ini semua alasan bisikan syaitan, syubhat, agar kita tidak meluruskan kesalahan saudara kita.
Semua kekurangan pasangan, kekurangan anak, kekurangan orang tua, kekurangan saudara, kekurangan kerabat, kekurangan tetangga, kekurangan sesama bangsa, kekurangan pemimpin, kekurangan masyarakat, ajang pahala. Kalau orang semua sudah sempurna, kita mau dapat pahala dari mana? Kalau semua orang sudah baik, kita mau panen pahala dari mana? Untuk diri kita sendiri. Tapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kita punya pahala, kesempatan emas. Berapa banyak orang yang tadinya rusak, jauh dari agama, dapat hidayah. Fudail bin Iyad, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, hampir tidak ada nasihat tentang pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, tentang iman, tentang semangat beribadah, kecuali ada namanya disebutkan. Padahal dulu ini perampok jalanan. Tidak ada orang yang berani lewat di tempat dia berjaga-jaga. Karena semua orang tahu, oh di sana ada Fudail bin Iyad, penjahat. Dia bunuh orang, ambil hartanya. Tapi subhanallah dapat hidayah. Dia sadar menjadi ulama yang muslimin. Sampai sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, sungguh Fudail bin Iyad adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Yang penting orang itu mau baik. Betapa banyak orang yang masih jauh dari agama, kesempatan kita bisa meraih mereka, rangkul mereka. Jangan begitu lihat orang, seorang muslimah misalnya lihat wanita tidak berhijab, langsung sorot matanya tajam, melihat seakan-akan adalah ahli neraka, dan dia lebih baik daripada orang itu. Berapa banyak ikhwah kita di pengajian begitu? Sudah jalankan sunnah Nabi, mungkin sudah tidak isbal, berjenggot. Begitu ketemu orang, lihat langsung. Salam pun langsung dimelototi duluan. Hah? Oh ini gak berjenggot, bukan ikhwah nih. Ah ini bukan akhwat. Kenapa kita menghakimi orang seperti itu? Mungkin dia di sisi Allah SWT lebih mulia. Dari mana antum tahu? Mungkin sedekahnya lebih banyak, mungkin bakti orang tua aja lebih baik. Kita diciptakan bukan untuk menilai orang. Jangan antum nilai-nilai orang. Sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi nilai orang. Itu orang bagaimana, itu orang bagaimana, ini orang bagaimana. Semua sendal orang, sepatu orang, mobil orang, motor orang, helm orang, rumah orang, semua ditanggapi. Apa manfaatnya? Hah? Di lampu merah itu zikir. Daripada lihat orang ini helmnya kenapa pink, orang ini helmnya kenapa hitam, kenapa dia motornya begitu, kenapa dia begini. Zikrullah. Kalau dia salah, semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan dia rezeki. Kan baik, daripada kita cuma mencelah orang. Ya kan gitu. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan saudaranya sesuatu, kita masih bicara lingkup muslim ya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Kalau kita bilang misalnya orang miskin, ya Allah berikan dia kekayaan. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita. Ada orang punya kekurangan fisik, ya Allah sembuhkan dia, sempurnakan dia. Kita sedang dapat pahalanya. Kenapa celah orang? Ini yang masih hidup aja nih. Begitu juga orang yang meninggal. Sama. Apa yang dimiliki oleh orang yang masih hidup, maka sama. Meninggal pun sama. Terutama seorang muslim. Dalam sebuah riwayat ini menjelaskan, tentu riwayat Bukhari Muslim ini ya. Pada saat istri Nabi SAW meninggal, Maimunah radhiyallahu anha, dan jenazahnya mulai dipikul oleh kaum muslimin. Waktu itu kebetulan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ikut mengantar jenazah itu. Lalu apa kata beliau? Hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jadi jenazah nih, kata dia begitu. Fa idza rafa'tum, kalau kalian mengangkatnya, ya, mengangkat jenazahnya nih. Ya. Nagshaha fala tuzahzi'uha. Maka kalau kalian mengangkat, jangan pernah kalian ya mengangkat gerandanya, maksudnya terlalu tinggi ya, dan jangan kalian juga menggoncang-goncangnya. Wala tuzalziluha. Dan jangan juga kalian, jangan kalian gerak-gerakan, jangan kalian goncang-goncangkan. Warfaqu. Artinya dan angkatlah dengan lemah lembut. Ada tanggapan menarik dari Ibnu Hajar rahimahullah berhubungan dengan jenazah Maimunah radhiyallahu anha ini. Dalam Fathul Bari beliau sebutkan di jilid 9 halaman 113, beliau mengatakan yustafada minhu anna hurmatul mu'min ba'dal mauti baqiyah. Diambil pelajaran penting dari riwayat Maimunah radhiyallahu anha ini bahwasanya ya, kehormatan seorang mukmin setelah dia meninggal tetap berlaku. Kama kanat fi hayatihi, sebagaimana dia dihormati pada saat dia masih hidup. Juga dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, inna qasra
idhamil mu'mini maitan mithla qasrihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan dan menghancurkan tulang mayit seorang mukmin sama hukumnya dengan mematahkan tak kala dia masih hidup. Kalau masih hidup kan kita ada kisos, ada dosa, ya, harus dibalas, gitu. Kecuali pemiliknya memaafkan. Nah, kalau orang meninggal sama tetap hukumnya. Ya. Tidak boleh sama sekali dicaci maki, tidak boleh sama sekali dihina, tidak boleh dirusak fisiknya. Sampai dalam Islam kita tahu jenazah dimandikan, ya, pakai air bidara. Kalau tidak sekarang kita bisa pakai sampo, sabun, ya, pakaiin kain kafan yang bersih, dibersihkan semua lubang-lubang kupingnya, mulutnya, hidungnya. Itu apa? Sebentar lagi dia dimakan oleh tanah, jasadnya hancur. Ya. Tapi subhanallah begitu, kita dianjurkan untuk memuliakan. Dan kita tahu juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya. Ini ada di bab kita yang lalu, ya, yang menjelaskan tentang sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, ini berlaku di saat hidup dan juga matinya, ya. Jadi tidak boleh sama sekali kita menghina dia, mencaci maki dia. Dan sebaliknya, apa yang dibolehkan di masa dia hidup dibolehkan pada saat dia sudah meninggal. Maksudnya apa? Kita bicara bab celah, ya. Kalau kebaikan, kita sebutkan kebaikan tidak ada masalah. Sebutkan kebaikan di masa hidup, di masa meninggal itu oke. Kita bicara sekarang masalah celah. Boleh nggak seseorang mencela, ini ada pengecualian, ya, mencela seseorang yang lain di masa hidupnya. Di sini ada bahasan ulama. Ada celah dibolehkan dia mencela. Mencela apanya? Mencela perbuatannya. Contoh misalnya ada orang berbuat zina. Kita sedang mencela perbuatan zinanya. Ya. Kita mengatakan itu nggak boleh, itu haram misalnya. Kita mencela perbuatan itu, ya, supaya dia berhenti dari perbuatannya. Itu dibolehkan masa hidupnya. Ada orang akan melakukan kriminal, perbuatan kesalahan. Nggak boleh kita bilang, oh saya akan tutupi, ini kan aib dia. Enggak, nanti dia akan bunuh orang, dia akan merampok, dia akan mencuri, dia akan memerkosa. Kita harus buka. Ini boleh. Kesalahan dia kita sampaikan, ya. Jadi mirip kita dengan mencela, ini orang mau membunuh loh, nah, ini orang mau berzina, ini mau memerkosa, ini orang mau begini dan begitu. Ya. Atau orang menyebarkan kesesatan, aliran sesat, ngajarin orang salah semua, jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu disampaikan. Nah, ini yang berlaku seperti ini di masa hidup bisa berlaku di masa mati, ya. Supaya mengingatkan orang jangan sampai mengikuti kesalahan-kesalahan yang ada itu. Ada sebuah hadis yang dibahas juga oleh ulama dalam masalah ini. Kalau antum pernah dengar tentang ada beberapa sahabat pada saat lewat jenazah di hadapan Nabi SAW, mereka memuji-muji jenazah itu. Lalu kata Nabi SAW, wajabat. Itu terjadi benar tuh. Lewat lagi jenazah yang kedua, mereka menyebutkan atau mencela jenazah itu, menyebutkan keburukannya. Lalu kata Nabi SAW, wajabat. Itu terjadi itu. Maka Umar bin Khattab sempat bertanya, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan wajabat? Maksudnya telah wajib bagi dia. Dia akan dapatkan itu. Maka kata Nabi SAW, kalau yang pertama kalian sebutkan kebaikannya, maka wajib baginya mendapatkan surga. Sementara yang kedua lewat kalian sebutkan keburukannya, maka wajib baginya masuk neraka. Karena perbuatannya itu. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, secara zahir dari hadis ini, nampaknya boleh orang menyebutkan keburukan. Kan gitu. Bagaimana memahami ini? Nah, kita kembali ke perkataan tadi. Kalau sesuatu yang dasarnya memang di masa hidupnya boleh disebutkan, ya, kayak tadi misalnya dia menyebarkan ajaran yang salah, gitu kan? Kemudian disebutkan tentang masalah itu, supaya orang lain jangan mengikuti setelah dia meninggal. Nah, itu ada pendapat ulama membolehkannya, ya. Dan ada juga yang mengatakan ada perbedaan antara mencelah dengan menyebutkan keburukan. Kalau menyebutkan keburukan setelah, kalau di masa hidup, setelah kita menasehatinya, misalnya ada orang ini, dia berbuat zina, dia menyebarkan ajaran yang tidak benar, kita sudah nasihati nih semasa hidupnya, tidak mau dengar. Boleh nggak kita mengingatkan orang agar jangan sampai terjerumus dalam kesalahan dengan dia? Akan dibolehkan, tapi sebatas untuk memberikan informasi, ya. Jadi kalau ada orang datang kepada saya mengatakan, anak saya akan dilamar oleh si fulan, dia sebutkan nama orang. Bagaimana menurut antum? Saya akan mengatakan, setahu saya dia orangnya penipu. Setahu saya dia orangnya tidak sholat. Setahu saya dia orangnya pezina. Itu yang saya tahu. Karena saya ditanya maka saya jawab. Ini bukan masuk dalam bab mencelah di sini.
Karena kalau saya tidak sampaikan, saudara muslim saya ini akan terjerumus dalam kejahatan dia. Ya, mungkin anaknya akan dilakukan dengan jahat, dia tidak ngerti. Atau ada orang mau ajak bisnis, dia tidak kenal. Lalu dia ajak, nanyakan kepada saya, bagaimana pendapat antum tentang si fulan? Oh, setahu saya orangnya tidak jujur. Tapi memang betul-betul ingat ya, innamal a'malu binniyat. Niat kita itu betul-betul ingin memberikan panduan. Bukan niat ghibah di sini. Karena itu niat tipis sekali. Niat untuk memberikan informasi karena ditanya agar jangan saudara kita muslim terjerumus dalam kesalahan atau bahaya, dengan niat memang dasarnya menggibah dia. Memang sekaligus menceritakan tentang aib-aibnya, itu tidak boleh. Nah ini perlu untuk digarisbawahi tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu juga digarisbawahi dalam masalah orang yang sudah meninggal, kenapa tidak boleh dicela? Kita baca dulu hadis Bukhari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah dalam buku ini di halaman 111 ya, karena beliau cuma mengangkat sebuah dalil saja. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Jangan kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sungguhnya mereka telah sampai kepada balasan apa yang telah mereka amalkan. Nah ini alasannya kenapa orang yang sudah meninggal nggak dicela. Kalau orang hidup kan mungkin dia bisa membalas ya. Orang mati justru kan sudah bisa membalas lagi. Dan yang terpenting adalah sebenarnya karena orang yang sudah meninggal itu mereka akan menerima balasannya. Sudah meninggal, ada pemabuk mati, ada pezina mati, ada penjahat mati, ada orang zalim mati. Dan tidak ada urusan kita sama dia. Untuk apa kita caci maki? Dia udah masuk kuburan, disiksa oleh Allah SWT dengan dosa-dosa dia. Kuasa Allah SWT. Ya. Tentu dia di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah ingin Allah ampuni, Allah ingin Allah siksa. Itu memang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu sudah ada ancamannya. Dia sangat dekat sekali dengan ancaman hukuman tersebut. Jadi untuk apa kita sibukkan diri kita mencela si fulan, mencela si fulan, mencela si fulan, tidak ada gunanya. Walaupun sudah meninggal. Karena mereka sudah mendapatkan sebenarnya apa yang harusnya dia dapatkan. Itu adalah jenazah muslim. Ya. Begitu juga dengan muslim tadi masih hidup. Kalau seandainya, sebelum kita pindah ke mayit orang kafir, kalau seandainya kita di posisi orang yang dicela, kita tidak bicara mayit sekarang, ada orang yang caci maki, ada orang yang hina, senyum saja. Dia lagi bodoh, jangan ikut-ikutan bodoh. Kamu binatang, kamu juga binatang. Kira-kira dapat apa? Hah? Dapat apa kira-kira? Dia emosi, kita emosi. Kita bukan binatang, dia kan salah. Hah? Kita kan manusia. Kenapa antum merasa binatang? Hah? Kamu binatang, kan kita bukan binatang, tidak usah marah, biarin aja. Kan dia salah. Kalau dia bilang kamu manusia, oh iya saya manusia. Gitu. Kok kamu binatang antum marah? Sebutin nama hewan, marah. Kenapa marah? Kan bukan nama antum itu. Hah? Untuk apa tersinggung? Ada orang terlalu muda emosional, makanya semuanya keriput. Hah? Tua semua, tua sebelum waktunya. Hah? Karena semua marah, semua emosi, semua tersinggung. Ini untuk apa hidup seperti ini? Ya, nggak ada ketenangan. Jadi kalau ada orang caci maki, tenang aja. Apapun yang dia ucapkan. Subhanallah, pelajaran penting dari metode yang digunakan Nabi SAW. Nabi itu waktu meninggal, teman-teman, rambutnya tahu berapa yang warna putih? Umurnya 63 tahun SAW. Siapa yang tahu berapa lembar rambut putihnya Nabi? Masih salah semua. Berapa? Ada 3, ada 2, ada 20. Riwayat yang paling kuat 17 lembar rambut putih Nabi, 63 tahun. Di masa kita sekarang 63 tahun, Allahu a'lam. Tahu salah satu resepnya apa? Nabi betul-betul tidak pernah balas keburukan orang dengan keburukan. Di Mekah dikatakan penyihir, pendusta, dicaci maki macam-macam. Sebab masuk Islamnya Hamzah itu gara-gara Abu Jahal datang lalu caci maki Nabi. Tapi tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah apa caciannya. Cuman orang-orang di sekitarnya Abu Jahal sendiri merasa terganggu dengan hinaan itu. Sampai ada satu budak wanita keluar nyari siapa kerabat Nabi yang ada nih. Ketemu sama Hamzah. Hamzah baru habis berburu. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Wahai Hamzah, apa kau tidak tahu apa yang Abu Hakam lakukan pada ponakan Muhammad? Dicaci maki, telinga kita sini nggak enak dengar. Padahal mereka ini masih kafir gitu. Lalu kata Hamzah, tidak ada yang bela dia? Nggak ada. Hamzah datang lalu dipukul Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, berani benar kau caci maki ponakan saya padahal saya di agamanya dia. Padahal belum masuk Islam. Gitu kan.
Lalu setelah itu Abu Jahal takut, sempat dipukul pakai busur panah, kepalanya berdarah. Jadi takut sama Hamzah, karena Hamzah sangat kuat radhiyallahu anhu. Abu Hamzah pulang lalu bingung. Kenapa tadi saya bilang saya dalam agamanya Muhammad? Padahal saya belum masuk Islam. Kemudian dia berdoa sama Allah yang mengatakan, ya Allah kalau agamanya ponakanku Muhammad baik, mudahkanlah. Lalu masuk Islam, dapat hidayah. Dapat hidayah gitu. Tapi Nabi SAW tidak pernah balas. Allah datangkan orang lain yang balaskan buat dia. Kan enak. Jadi luar biasa, cacian, hinaan. Dan itu tidak berhenti ya, di fase Mekah. Di fase Madinah sudah jadi raja, punya kekuatan, tidak berhenti orang munafik caci maki Nabi SAW. Selalu mereka bilang, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Yang Allah dan Rasul janjikan cuma palsu saja semua. Begitu mereka bahasakan, gitu kan. Apa Muhammad ini ngomong begini dan begitu, selalu dicaci maki. Tapi Nabi SAW tidak pernah hiraukan, karena bagi beliau ini orang bodoh, untuk apa ditanggapi? Habis waktu antum tanggapi, semua orang yang tanggapi antum. Apalagi di media biasa saya lihat, balas-balasan. Oh, gak selesai-selesai. Ya. Untuk apa? Sibuk baca komen, wah ini tanggapi lagi. Habis umur antum, tidak ada gunanya. Senyum aja, oh pahala lagi. Oh pahala lagi, kan enak. Hah? Saya biasa bahasakan sama sebagian ikhwah. Bagaimana antum menghadapi orang yang caci maki antum? Senyum. Karena nanti hari kiamat kan enak. Ya Allah saya mau sholatnya dia. Tinggal ambil kan. Yang ini puasanya Allah. Yang ini zakatnya. Oh enak benar. Tidak berbuat panen. Kalau tidak cukup, ada dosa saya Allah ini. Kasih ke dia. Ini kasih ke dia. Kita yang buat, dia yang dihukum. Enak benar. Tidak usah. Antum kalau ada cacian apa-apa datang di media, senyum saja. Udah antum aktivitas biasa. Makan, minum, kumpul sama istri, sama anak. Ketawa, lihat aja. Oh kesian orang ini gak paham gitu. Insya Allah awet muda antum. Saya ketemu kemarin satu orang. Dia salaman sama saya. Ustaz, umur anak seperti umur antum. Tapi antum kok awet muda Ustaz? Rambutnya semua putih, jenggotnya putih, kumisnya putih. Allahu alam. Mungkin antum suka marah kan? Sedikit-sedikit marah, ini emosi, semua ditanggapi. Ya sudah stres sendiri. Jadi tenang saja. Baik, kita masuk ke masalah mayit orang kafir. Itu tadi resep kalau orang lagi dicaci maki. Kalau orang kafir, sama. Kita kembali ke kaidah dasar tadi. Semasa hidupnya dan semasa matinya. Semasa hidup, kita kan nggak boleh mencelah. Ya, walaupun orang kafir ya. Oh kamu itu kafir, masuk neraka. Nggak boleh kita vonis orang begitu. Sama sekali nggak boleh. Ya. Karena bisa saya dapat hidayah di akhir hidupnya. Bahkan antum bisa murtad. Bisa saja. Kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kafir, kita boleh mengatakan orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Kan tidak mungkin mencela itu kan. Cuma menjelaskan status dia meninggal dalam keadaan kafir. Oh ya. Di mana secara teori agama dia di neraka. Selesai. Oh syukur mati dalam keadaan kafir tuh, biarin masuk neraka. Itu apa? Nggak ada gunanya. Bahkan ulama saking menjaga adab dalam masalah ini. Fir'aun yang sudah jelas meninggal dalam keadaan kafir. Mereka sebutkan, Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Kisahnya begini, selesai. Nggak ada yang khusus itu. Fir'aun itu memang begini. Misalnya badannya begini, mukanya begini, caci. Nggak ada. Tidak ada juga pernah membahas menukil, oh waktu dia tenggelam badannya membengkak lah. Nggak ada yang bahas. Kafir ya. Dia kufur kepada Allah. Dia kemudian begitu. Kemudian dia tenggelam. Inilah ceritanya. Selesai. Itu Fir'aun. Ya. Pernah kita bahas tentang masalah bab celah. Ingat, saya katakan bahkan sampai syaitan pun nggak boleh dicela. Syaitan nyesatin manusia. Ya. Nggak boleh kita celah. Pernah ada sahabiat naik unta, kakinya ke selio unta itu, dia marah, dia melaknat syaitan. Kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan itu, karena kalau kau ucap itu syaitan tambah bangga, dia membesar seperti gunung, karena dia menganggap, oh dia dianggap oleh manusia penyebab, padahal sebenarnya tidak punya kekuatan dia. Tapi ucapkanlah bismillah, karena bismillah akan mengecilkan dia bahkan seperti seekor lalat saja. Kalau kita diganggu oleh syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah minta perlindungan kepada Allah. Tidak usah capek-capek, mana syaitan, saya mau lihat, saya mau tonjok. Saya pernah nasihatin satu orang ikhwah begitu. Kenapa ya kita tergoda buat dosa? Ya, antum dibisikin oleh qarin. Sebenarnya ada qarin, ada syaitan yang membisikin. Mana qarin saya itu? Wah, kurang ngajar nih. Masih muda, masih semangat. Ya, antum tidak bisa lihat untuk apa banyak berantem syaitan. Tidak ada gunanya. Berlindung kepada Allah. Pernah, subhanallah, pasukan muslimin waktu sampai di Khaybar, sudah jelas 1.400 orang ini dijamin oleh Nabi SAW, jaminan dari Allah akan memenangkan
Khaybar, menembus 9 benteng Khaybar. Dan itu diisi dengan 10.000 pasukan Yahudi. 1.400 pasti menang. Waktu sahabat lihat benteng Yahudi pertama sekali masuk sana. Kalau tidak salah benteng Naim. Seingat saya, ya benteng pertama atau yang kedua itu namanya. Yang jelas pada saat datang ke sana, sahabat bertakbir, Allahu Akbar, melihat benteng. Lalu kata Nabi SAW, jangan teriak-teriak. Yang sedang kalian panggil tidak tuli, Allah. Allahu Akbar takbir. Oh, teriak-teriak gak usah. Nabi ini di medan perang, Nabi larang. Gak usah. Mau tunjukin nanti tidak sengaja kita terjerumus ke sombong nanti. Niatnya takbir semangat jadi sombong kan gitu. Udah, Nabi larang loh. Saya baca riwayatnya, itu riwayat sahih semua tentang masalah Khaybar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Waktu sahabat lagi semangat-semangatnya. Jangan kalian berharap ketemu musuh. Ya, berharap musuh dengar, takut pergi. Udah. Jadi nggak perang. Tapi kalau kalian ketemu, hadapi mereka dengan kokoh. Begitu. Supaya nggak ada sifat sombong. Tapi kalau kita juga nggak punya sifat pengecut. Kalau ada musuh kita hadapi. Nah, sama syaitan nggak usah dilawan. Musuh juga nggak usah dilawan kalau tidak berpapasan. Tapi kalau memang sudah berhadapan ya sudah. Tapi kalau tidak kita berharap mereka dengar pasukan muslimin datang mereka lari. Itu ajaran Nabi SAW. Karena bukan tujuannya saling bunuh-membunuh, berantem nggak ada gitu. Nah, jadi batasannya adalah kalaupun orang kafir, ya, atau masuk dalamnya orang munafik, ya, maka kita bisa menyebutkan kesalahan yang dia lakukan. Tidak semua orang kafir tentunya. Orang-orang yang mungkin semasa hidupnya memang punya efek yang sangat besar. Bisa jadi pelajaran bagi umat manusia kayak kasus Fir'aun, kasus Namrud, ya, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf. Memang mereka meninggal dalam keadaan dan kehidupannya memang penuh dengan membenci Islam. Kita sebutkan misalnya sejarahnya dia. Ini si Fulan pernah lakukan begini dan begitu. Tapi cukup hanya memberikan penjelasan. Bukan dengan niat memang sengaja kita mencaci maki dia. Karena tidak ada gunanya buat kita. Tidak ada manfaatnya. Antum mau marah-marah sama Fir'aun sekarang apa gunanya? Nah, nggak ada gunanya. Fir'aun sudah mati, sudah selesai disiksa di kuburan. Untuk apa kita ribut dengan dia? Ya. Jadi kesimpulan yang paling menarik adalah ulama pun mengatakan mayit dalam keadaan kafir pun tidak disarankan untuk dihina. Antum lewat kuburan, ini kuburan ada salibnya, ada ini, ini kuburan orang kafir disiksa di neraka. Nggak ada gunanya. Ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan Islam. Ya Allah, berikan kami kesempatan meninggal dalam keadaan Islam. Jangan seperti mereka-mereka ini. Selesai. Ya. Tapi caci maki orang untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya, jadi sekali lagi, kalau orang non-muslim pun yang meninggal dalam keadaan kafir, kita kalaupun harus menyebutkan tentang kisahnya dari kasus Fir'aun sebagai ibrah dan pelajaran, bukan niat mencela. Itu saking pentingnya bahasan tentang tidak boleh mencela mayit. Ya, Allahu a'lam. Tapi mencela mayit muslim jauh lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.